Okay, very well. Good night, everyone. Welcome to my video. Welcome back. And if you happen to come here the first time, let me introduce myself. My name is Reza, and here I'm an undergraduate student in geology. Today, I will guide you guys through solve the 3-point problem using Python on Visual Studio Code. And disclaimer first, I'm not an expert in any of coding thing. I'm just happen to have some homework for my lecture in which the numerical methods and I have to solve this problem. So yeah, if you do have any question, I will try my best to answer you. But if my answer does not satisfy you, you could just ask some other experts or just ask ChatGPT or Copilots or something. Maybe a little more convenient to all of you guys. And also, I will not share my works in this video, so sit back and relax and watch and learn from what I've gonna told you in this video. So yeah, we're gonna start about the main theory behind the 3-point problem. I will start from bahasa so it'll not confuse you guys. Oke, 3-point problem adalah salah satu masalah klasik di geologi ya. Jadi di sini disajikan 3 titik berbeda yang dia mana memiliki kesamaan karakteristik sehingga kita perlu untuk merepresentasikan atau memperkirakan bagaimana bidang di dalam situ. Sebagai contoh, 3-point problem ini didapat dari hasil gemboran yang artinya ketika titik ini berada di bawah permukaan. Nah, seorang geologis akan memperkirakan bagaimana bidang di bawah permukaan tersebut. Makanya kita sebut dengan 3-point problem. Nah, 3-point problem ini diselesaikan atau ditentukan dengan metode grafik salah satunya. Akan tetapi metode ini sangat tradisional ya, sangat kuno sebenarnya. Yang mana ini memiliki banyak kekurangan mulai dari proses analisis yang harus presisi dan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, solusi dari metode tersebut kita akan menggunakan komputasi yang menggunakan pendekatan linear, koordinat kartesian, dan aturan Cramer. Nah, apa sih aturan Cramer? Cramer's Law atau aturan Cramer merupakan salah satu metodologi pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah berdimensi lebih tinggi menggunakan matriks. Jadi teman-teman kalau dengar pada mata kuliah aljabar, matriks sangat disinggung banget ya. Salah satu penerapannya ini. Jadi 3 titik pada kasus 3-point problem ini menggunakan elevasi yang telah diketahui dengan asumsi dasar bahwa ketiga titik tersebut terletak pada suatu bidang yang sama. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Nah, ketiga titik ini nantinya diproyeksikan pada koordinat kartesian, kemudian syarat ketiga titik ini harus bersifat non-kolinear atau tidak berada pada satu persamaan garis atau titik, sehingga ketiga titik tersebut dapat membentuk suatu bidang. Teman-teman kalau paham, satu titik dalam yang sejajar akan menghasilkan garis, sedangkan titik yang tersebar akan cenderung lebih memiliki bentukan bidang. Nah, berikut persamaan bidang secara 3-dimensional. Ada persamaannya ada AX, BY, JZ, dan D. Nah, terus dari persamaan ini kita akan melakukan tinjauan-tinjauan. Jadi, salah satu tinjauan pertama adalah persamaan bidang singgung, yang mana persamaan garis ini apabila kita singgungkan dengan salah satu koordinat, maka akan menghasilkan persamaan yang berbeda. Jadi, di sini kita anggap salah satu variabel yang disinggung adalah bernilai 0. Jadi dia akan menghasilkan persamaan-persamaan ini, yaitu persamaan jika menyinggung Y di angka 0 akan menghasilkan persamaan ini, X0 akan menghasilkan ini, Z0 akan menghasilkan persamaan ini. Dimana Z ini merupakan
ketinggian ya, atau elevasi. Nah, dari turunan persamaan-persamaan ini kita dapat nanti menghitung strike, deep direction atau section, dan angle of dip atau sudut miringnya. Jadi bedakan antara kedua ini ya. Terus sebelum kita menentukan dari nilai ini, kita harus menghitung koefisien pada setiap persamaan. Jadi koefisien ini didapat dari koefisien kofaktor matriks persamaan garis, persamaan bidang. Jadi AX, BY, ini kita akan ubah dalam bentuk matriks 4x4 seperti ini. Lalu nanti kita akan mencari determinannya. Nah, determinan ini dalam aljabar itu jelaskan ada salah satu metode yaitu metode kofaktor. Nah, salah satunya ini penerapannya. Jadi kita nanti dapat nilai koefisien A, nilai koefisien B, nilai koefisien C, dan nilai konstanta D. Oke, lanjut. Setelah teman-teman dapat nilai koefisien tersebut, nantinya kita akan menghitung koefisien dari persamaan bidang singgung. Jadi ada dua persamaan ya tadi. Ini persamaan bidang dan persamaan bidang singgung. Nah, apa yang kita cari di persamaan bidang singgung? Yaitu yang pertama ada gradien kelerengan, mx dan my, dan nilai singgung vertikal atau z0. Cara mencarinya seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di VS Code-nya. Terus setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, barulah kita bisa menentukan strike, deep direction, dan angle of dip. Sehingga setelah kita menemukan ketiga hal tersebut, kita bisa melakukan interpretasi geologi bawah permukaan nantinya. Oke, kita masuk ke dalam langkah-langkah coding ya guys. Pertama-tama kita perlu download dulu Visual Studio Code-nya. Kalau teman-teman belum punya, ketik aja di Google Visual Studio Code, terus klik ini. Nah, teman-teman pilih sesuai OS teman-teman. Di sini aku pakai Windows. Terus tunggu dulu. Nah, sembari teman-teman mendownload Visual Studio Code, teman-teman bisa download Python-nya. Teman-teman ketik aja python.org. Oke. Itu klik download di sini. Terus teman-teman ke arah nih 3.13.2. Teman-teman klik yang ini. Download. Oke. Nah, di sini juga teman-teman sesuaiin aja sama OS teman-teman. Teman-teman bisa pilih kalau teman-teman belum tahu OS yang cocok apa, teman-teman bisa klik Windows lalu ketikkan System Information. Ini teman-teman bakal tahu sistem type teman-teman apa. Jadi kalau di sini aku pakai x64 base PC. Oke. Kita klik aja yang ini. Oke. Windows installer. Nah, sambil kita nunggu ya guys, kita bakal download dulu VS Code-nya. Kita buka. Oke, follow the step. I accept the agreement. Next. Ini biarin aja. Terus ini juga biarin aja. Next. Terus ini biarin aja. Next. Terus next. Stop. Oke, kita tunggu dulu. Nggak bakal lama sih. Tergantung laptop sama internet teman-teman sih. Jadi aman aja. Okay, almost done. Oke, kita bisa nanti aja finish. Oke, terus teman-teman download Python-nya. Oke, pastikan add Python X to path ini teman-teman aktifasi dan use admin privilege agar nanti ketika teman-teman cek di Visual Studio Code,
Python teman-teman terdeteksi sama VS Code-nya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi install. Nah, teman-teman klik install aja. Di sini bakal memakan waktu yang lumayan, tapi tidak terlalu lama sih. Oke, tunggu aja. Ini aku bakal percepat videonya aja ya. Oke, kalau udah teman-teman acuhkan aja ini, klik close. Terus teman-teman buka Visual Studio Code teman-teman. Oke, sebelum kita ngapa-ngapain di sini, teman-teman cek dulu di terminal, klik yang ini atau pencet Ctrl di samping satu ini, tombol apa ini lupa. Terus teman-teman ke terminal, terus pastikan ini pakai PowerShell ya. Terus teman-teman klik ketik Python spasi script. Nah, pastikan teman-teman Pythonnya sudah seperti ini. Kalau udah, teman-teman terus download extensionnya di sini. Teman-teman pergi ke ini extensions, terus ketikkan Python. Biasanya paling muncul paling atas ya. Nah ini, teman-teman klik install. Oke, tunggu bentar. Jangan cepat bosan ya teman-teman, karena ini sesuatu yang menarik bagi seorang geologis untuk memegang coding ya. Tunggu aja. Oke, kalau sudah seperti ini berarti extension Python kita udah terinstall. Sebelum kita melanjutkan coding, kita perlu untuk select interpreter. Teman-teman klik Ctrl Shift P berbarengan atau klik yang di atas ini. Nah, setelahnya teman-teman klik ketik select interpreter. Ini ya, kalau teman-teman nggak bisa klik. Nah, teman-teman ketik Python -2 select interpreter, terus klik. Nah, kita harus nentuin dulu mana interpreter yang akan kita gunakan. Teman-teman biar tahunya, teman-teman ketik ini ya di terminal tadi di bawah. Oke, teman-teman klik ini Python spasi script, kemudian -2 import shift titik koma print
buka kurung sys titik executable, kemudian klik titik koma, tanda petik 2, lalu klik enter. Nah, teman bakal tahu interpreter teman-teman di mana nih. Nah, ini sama kan? Sama yang ini, teman-teman klik aja. Oke. Setelah udah, teman-teman baru reload window teman-teman. Caranya gimana? Kembali ke Ctrl Shift V, terus klik reload window. Ini teman klik enter. Dia akan otomatis restart tanpa menutup Python-nya. Kita hapus saja. Nah, sebelum kita coding lagi, sebelum lagi ya, teman buka dulu file, new file, terus pakai teks saja. Terus teman-teman ketik import numpy. Terus teman-teman klik save, Ctrl S ya. Oke, bisa save aja di mana aja, terus save. Nah, terus teman-teman pergi ke terminal. Di terminal ini, teman-teman sekarang ketik modul ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan apapun perhitungan di Python, teman-teman perlu untuk menginstal modul ini, pip install numpy. Kita klik enter. Oke. Setelah itu teman-teman juga install namanya pip install matplotlib. Jadi apa sih matplotlib ini? Nanti yang modul ini akan digunakan untuk visualisasi 3D dari data 3 point teman-teman itu. Terus klik enter. Oke, teman-teman bisa cek ya di pip list, klik enter. Nah, teman-teman pastiin numpy sama matplotlib yang banyak ini ada di sini semua. Kalau udah, baru teman-teman bisa mulai coding. Oke, paham? Ini yang tadi dihapus saja. Kita buat new file yang Python. Oke, kita bisa mulai code ya teman-teman. Pertama-tama kita perlu untuk import dulu modul kita yang akan kita gunakan. Yang pertama ada import numpy dan juga import matplotlib. Oke. Setelah itu, teman-teman mulai dari awal ya. Data apa yang teman-teman punya di awal analisis, yaitu data titik. Oke, kita ketik dulu ya kategorinya, koordinat titik yang diketahui. Nah, di sini ada 3 titik. Yang pertama ada titik A, titik B, dan titik C. Kita ketikkan variabel. Jadi teman-teman nanti bakal sering mendengar aku mengatakan variabel dan from. Oke, bedakan kedua hal itu. Terus teman-teman klik point. Nah, ini untuk data titik A. Oke, terus sama dengan klik ketik nt titik array. Ini tujuannya untuk apa? Agar data titik teman-teman itu bisa dibentuk dalam matriks. Oke, masukkan data koordinatnya 24 dan 29. Lakukan hal sama untuk ke kedua titik yang lain. Di sini teman-teman bisa klik tab ya, dapat nyata. Terus nanti teman-teman edit sendiri. 286, 386. Terus klik enter. Point C sama. Point C kita ganti 114, kemudian 428 dan 225.
bikin jangan ada error ya teman-teman. Biasanya nanti warnanya ganti jadi merah atau yang lain. Jadi teman pastiin code teman-teman tuh benar dan rapih. Oke, setelah kita dapat koordinat, kembali ke prinsip grammar tadi, kita akan mencari koefisien. Nah, koefisien tadi kan didapat dari kofaktor kan ya, jadi kita ketik dulu matriks kofaktor untuk mencari koefisien. Koefisien apa? Koefisien persamaan bidang. Oke, enter. Terus kita masukkan matriks kita. Yang pertama ada matriks A. Oke, matriks A sama dengan np array sama tadi np.array buka koma dan buka kurung, terus enter. Nah, di sini teman-teman buka kurung lagi, lalu masukin koordinat x, jadi 56 sama urut, tetapi yang bagian z ini teman-teman ganti jadi 1. Oke, jadi seperti ini 324,1. Terus klik enter, buka kurung lagi, ketikkan yang baris 2. Nah, teman-teman lihat gak, kalau ini ada semu-semu gini, teman-teman bisa langsung klik tab aja. Nah, terus klik bawah, lalu klik enter lagi. Nah, sekarang kita akan bikin matriks B. Matriks B ini isinya adalah kolom Z atau elevasi. Sama ya, np.array. Kita susun jadi matriks. Nah, yang kita susun adalah matriks Z. Klik tab, lalu oke, ini adalah kedua matriks kofaktor. Lalu kita sekarang akan mencari nilai koefisiennya. Setelah kita menyusun matriksnya, kita akan mencari nilai koefisiennya. Ini, jadi Visual Studio Code ini pinter banget ya teman-teman. Apalagi udah ada Copilot, jadi teman-teman jangan bingung lah kalau di sini lah. Oke, nah, oke. Karena tadi koefisien ada 4 macam ya, jadi ada A, B, C, dan D. Ini kita pakai huruf kecil aja ya teman-teman. Huruf kecil A, terus spasi sama dengan. Nah, sorry. Oke, prinsipnya seperti apa? Jadi teman-teman kalau perhatiin ya di persamaan ini tadi, matriks A itu adalah matriks ini, matriks C atau yang kita buat ini, tetapi pada kolom X kita ganti dengan Z. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita bikin copy, semacam copy, yaitu kita bikin copy. Contohnya kita mau mencari A, kita pakai AX. Ini adalah copy dari matriks A. Jadi formnya akan seperti ini, A copy. Nah, ini menandakan bahwa AX adalah matriks A. Jadi keduanya sama. Lalu klik enter, terus klik AX titik 2, koma. Nah, 0 ini apa? 0 adalah posisi kolom yang akan kita ganti dengan matriks B nantinya. Jadi karena kita akan ganti kolom yang pertama, kita akan masukkan nilai 0. Oke. Dan apa yang kita ganti? Kita akan mengganti kolom pertama dengan matriks B. Jadi setelah itu klik enter. Kita masukkan nilai determinan dari matriks AX. A sama dengan NP linear LP determinan. Nah, ini adalah prompt untuk mencari determinan matriks di Python. Kita masukin matriks X-nya dan
enter. Nah, kita juga akan lakuin hal yang sama buat untuk mencari nilai koefisien B, koefisien D, dan koefisien D. Karena koefisien D ini sudah sama dengan yang ini, maka kita hanya perlu untuk mencari langsung determinannya. Kita tidak perlu untuk membuat kopian matriks seperti ini. Kita lanjutin ke B dulu. Jadi kita pakai parameter lain. Nah, kenapa kita pakai parameter lain? Karena nanti variabelnya tidak saling bertabrakan. Jadi si Python ini nggak bingung sama apa yang kita input. Kita copy. Enter, terus AY. Nah, teman klik tab aja ya. Sebenarnya ini udah enak banget. Klik tab lagi. Oh iya, satu hal lagi. Karena di A ini dia ada tanda minus, teman-teman juga perlu untuk masukin tanda minus di sini. Oke, nah kalau udah lanjut aja. Sama ya, nih prinsipnya AY di sini yang akan kita gantian ya. Berarti ini kolom kedua yang kita ganti dengan Z. Oke. Terus kita akan cari koefisien C. Koefisien C itu adalah determinan dari A ini sendiri. Jadi kita ketik NP get A. Oke. Terus kita yang terakhir adalah cari nilai koefisien D. Di sini kita akan pakai AZ dengan A copy. Ini klik tab. Terus enter. Nah, D ini klik tab. Harusnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau enggak ada gangguan. Nah, setelah ini kita bakal dapat nilai koefisien persamaan bidang. Nilai-nilainya apa? Ada nilai A, koefisien B, koefisien C, dan koefisien D. Setelah itu, kita bakal cari nilai gradien atau koefisien dari persamaan bidang singgung. Oke, koefisien persamaan bidang singgung. Nah, bidang singgung yang apa? Kita pakai bidang singgung yang vertikal atau Z. Jadi rumusnya nanti adalah Z sama dengan mx variabel x ditambah my variabel y ditambah z0 atau titik paling bawah. Klik enter. Terus kita akan nyari nilai tiap-tiap ini. Yang pertama kita akan nyari nilai mx. Nah, nilai mx tadi apa? Nilai mx adalah nilai minus a dibagi c. Oke, kita tinggal tulis saja minus a dibagi c. Jadi kenapa kita mencari koefisien persamaan bidang singgung setelah mencari koefisien persamaan bidang asli? Karena kita memerlukan nilai kofaktor ini atau koefisien ini untuk mencari nilai gradien dan nilai singgung vertikal itu. Kita cek my di sini adalah minus b per c. Kita ketik aja. Lalu yang terakhir adalah z0. Nah, z0 ini adalah rumusnya minus d per c. Oke. Dari bagian ini kita akan mendapatkan koefisien persamaan bidang singgung vertikal atau z sama dengan 0. Oke. Setelah itu barulah kita bisa mencari nilai strike atau arah jurus, kemudian direction atau arah kemiringan, dan yaitu sudut kemiringan. Bedanya teman-teman, arah kemiringan dan sudut kemiringan. Nah, untuk rumus strike, teman-teman klik ini, strike sama dengan NP decrease. Nah, NP decrease ini adalah fungsinya untuk mengubah hasil dari arctan di sini. Ya, arctan di sini nanti nilainya akan
kan dalam bentuk radian, jadi kita perlu untuk konversi ke dalam bentuk degree atau derajat. Terus klik NP, titik arctan, klik tab aja ya di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau di sini rumusnya default adalah MY/MX, akan tetapi di sini adalah minus B per A. Jadi A adalah koefisien dari X, yaitu MX, dan B adalah koefisien dari Y atau MY. Jadi minus B per A adalah minus MY, MX. Klik enter. Nah, terus kita cari nilai deep direction-nya. Dan kalau mau pakai spasi atau mau dikasih jarak antar katanya, teman pakai underscore agar nilainya itu gabung atau tidak pisah ya. Jadi nanti nggak error waktu di run. Terus ini klik NP, degrees sama arctan, hanya saja dibalik MX MY. Teman lihat di sini ya. Nih, hanya dibalik aja. Terus klik enter. Nah, untuk menjaga agar nanti nilai deep direction kita tidak lebih dari 90, tidak kurang dari 90, maka kita perlu untuk menggunakan persyaratan, yaitu if deep direction lebih dari 90, maka kita harus kurangkan itu dengan 180. Deep direction sama dengan 180 dikurangi deep direction. Oke. Dan selain itu, karena kita mengkoreksi nilai deep direction, kita juga perlu untuk mengoreksi nilai strike-nya. Jadi strike sama dengan strike ditambah 180, kemudian ditinjau dengan nilai 360 atau nilai azimut penuh. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa menghitung nilai deep. Deep rumusnya seperti ini, NP degrees. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, arctan dari akar kuadrat A kuadrat plus B kuadrat plus bagi C kuadrat. Jadi seperti ini, NP degrees. Ini teman-teman klik enter aja, klik tab aja. Tapi teman perhatiin, nilai deep di sini dia tidak memakai nilai koefisien persamaan bidang sing vertikal. Jadi dia memakai nilai koefisien persamaan bidang. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi kita ganti MX ini jadi A dan MY ini jadi B. Nah, tadi kan masih ada C kuadrat ya. Agar ini nanti bisa bekerja dengan baik, kita perlu untuk buka kurung lagi di sini. Nah, di antara kurung yang kuning dan biru di sebelah kanan ini kita kasih bagi. Terus ketikkan C 2 bintang 2. Ini adalah fungsi kuadrat ya teman-teman. Terus klik enter. Nah, dari hasil perhitungan ini kita perlu untuk menampilkan outputnya. Nah, outputnya itu seperti apa? Outputnya nanti kita bakal tonton di terminal ini. Jadi untuk menampilkan output kita menggunakan prompt yang namanya print. Print di sini pakai karena yang akan kita masukkan adalah sebuah variabel, kita perlu untuk memasukkan f atau function. Kemudian f titik 2, terus ketikkan ini ya, kita paste di sini persamaan bidang. Yang pertama akan kita tampilkan adalah persamaan bidang ya, yang awal tadi yang sudah kita cari koefisiennya.
kita kasih titik 2, bebas sebenarnya ini ya, tergantung preferensi teman-teman. Terus klik di bawahnya. Nah, di bawahnya ini kita kasih dengan nilai atau bentukan dari fungsinya. Kita klik F. Nah, terus buka kurung yang ini, terus baru teman-teman masukkan variabel teman-teman tadi. Karena variabelnya dimulai dari A, terus teman-teman tambahkan titik 2F di setiap variabel. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman tap aja. Nah, oke, jangan lupa ini dipastikan ada sama dengan 0 karena emang bentukan persamaannya tuh kayak gitu. Nah, teman-teman perhatiin nggak kalau di variabel ini itu masih warnanya putih, nggak biru kayak ini. Tandanya nilai B ini belum mewakili variabel tertentu. Teman-teman perlu klik lagi B. Nah, terus ganti yang ada gambar ingotnya ini, atau ya ingot lah ya. Oke, kalau masih gini teman-teman hapus aja ini, terus ketik manual 2F. Nah, kalau udah klik enter. Oh ya, satu lupa, ini pakai titik 2. Oke, juga pakai titik 2, ini juga pakai titik 2, ini juga pakai titik 2. Nah, teman-teman lihat kan sekarang bisa dengan baik. Jadi dia warna variabelnya itu berubah jadi bright cyan atau biru muda. Terus di antara ini teman-teman kasih space atau juga baris. Caranya gini, N. Nah, klik enter. Sorry. Klik enter. Nah, ini adalah prompt untuk mengasih baris. Terus lanjut lagi ke print. Nah, sekarang kita bakal ngasih persamaan bidang singgung vertikalnya. Oke, enter. Kita bakal masukin bentukan persamanya. Ini bentukan persamanya yang ini, satu ini. Oke, sama dengan F, Z sama dengan buka kurung Z0, atau mulai dari MX boleh. Jadi MX titik 2 titik F 2F, terus teman-teman tab. Nah, ini udah aman ya teman-teman. Terus klik enter, mungkin lagi ketik tab aja daripada ngetik. Baru ini kita masukin nilai-nilai strike, deep direction, dan deep tadi. Klik tab aja, ini juga klik tab, ini klik tab. Jadi wah, enak banget ya. Sekarang ini kita ketik, kasih spasi lagi. Ini nggak perlu ya yang terakhir, tapi oke lah buat estetika. Oke, biar nanti waktu kita melihatnya di terminal itu nggak cuma warna putih, jadi kita bakal kasih warna, terutama di bagian highlightnya ini. Ini kita akan contohin kasih warna kuning ya. Ini buat warna kuning nanti bentuknya seperti ini, 033, terus buka kurung 33M, dan nanti di bagian yang paling belakang teman kasih sama 033 buka kurung 0M. Oke, ini kita copy aja. Di copy, kita taruh di awal, taruh di awal, taruh di awal, taruh di awal, di awal, terus yang ini kita taruh di akhir. Ini di sini, di sini, terus ini juga di sini, dan ini di sini. Oke, yang ini kita hapus. Nah, ini adalah untuk
mencari nilai strike, dip direction, dan dip. Nah, setelah itu kita perlu untuk visualisasi data yang telah kita dapat. Nah, caranya apa? Kita bakal menggunakan modul Matplotlib. Kita bakal bikin segmen baru, visualisasi data. Nah, terus teman-teman ikuti arahan aja. Nah, teman-teman perhatiin di bagian ini. Set, buka kurung ya. Ini adalah rumus persamaan bidang singgung. Jadi, buka persamaan, terus masukkan nilai Z0, right Z0, klik enter, kemudian plus ya teman-teman, plus MX, kemudian spasi, tik bintang, spasi, tik X, plus lagi bagian ini yang MY, ini spasi, bintang, spasi, Y lagi. Oke, kalau udah lanjut, enter. Di sini kita perlu untuk memasukkan figure, kemudian BLT figure, klik aja. Terus di kolom ini kita masukin size sama dengan kita pakai 8,6. Oke, setelah itu kita bakal masukin subplot yaitu AX di X subplot. Oke, kita bakal pakai projection 3D. Klik enter. Kita pakai surface atau sumbunya, yaitu adalah sumbu XYZ. Di sini tambahkan setelah alpha kita tambahkan CMap sama dengan, nah CMap ini adalah warna dari bidang surface-nya atau bidang proyeksinya yang tadi itu. Kita bisa pakai warna bebas, terserah teman-teman. Ini ada purple, kita pakai purple atau pakai copper. Oke, copper itu coklat ya teman-teman, bebas, sepreferensi teman-teman. Kemudian setelah itu kita bakal ngeplot titik yang udah kita ketahui tadi, yaitu titik ini, poin A, poin B, poin C, plot titik pada proyeksi. Nah, untuk mengupload pada proyeksi kita perlu prompt ini AX kapan, terus bintang, poin, koma, teman-teman atur colornya mau apa, terus X-nya ini adalah size, kita pakai 50 aja biar nggak kebesaran. Terus label kita pakai A aja karena di awal di soal kita cuma pakai A. Terus ini yang sama, klik tab aja, itu otomatis dia dibedakan berdasarkan warna ya. Oke, kalau udah nanti titiknya bakal keplot. Terus terakhir kita bakal ngasih kayak semacam simbolisasi pada grafik di visualisasi nanti. Simbolisasi. Oke, ini kita akan set label ya, set X label yaitu X, ini pakai titik 2 X, dan ini pakai Y, terus klik enter lagi, ini pakai set. Setelah itu kita bakal mengasih
judul pada visualisasi kita, yaitu ini AX set title. Kemudian kita bakal kasih judul misal visualisasi bidang geologi 3 dimensional dari 3-point problem. Oke, seperti ini teman-teman. Klik enter lagi. Baru ini di sini karena legendnya nggak ada, kita bakal kosongin aja terus. Nah, PLT show ini adalah biar nanti ketika kita kan grafik visualisasinya bisa muncul. Nah, setelah ini sebelum kita running, kita perlu cek dulu di problems. Oke, ini sepertinya ada masalah. Ini ada masalah di NP-nya ya. Nah, ini dia. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, oke. Kalau seperti ini, tidak ada problem, kita bisa mulai run. Kalau teman-teman mau run, teman-teman bisa pakai hotkey. Ini di sini juga ada, atau di sini. Teman-teman klik run Python file, atau kalau kesusahan bisa run Python file in dedicated terminal. Awal contohin di yang biasa aja. Yuk, klik enter. Nah, sebelum itu kita perlu save dulu ya Pythonnya. Contoh percobaan yang klik save. Nah, setelah itu teman tunggu aja, nanti bakal keren sesuai dengan coding teman-teman. Nah, jadi deh seperti ini. Di sini juga terlihat ya nilai persamaan bidangnya seperti apa, nilai persamaan bidang single vertical seperti apa, dan nilai strike dan nilai deep directionnya. Oke, salah satu lagi ya, lupa. Aku lupa ngasih derajat di sini. Oke. Aduh, degree gimana ya? Oke, itu urusan pribadi masing-masing ya terkait estetik dan informasi. Meskipun itu penting ya. Jadi, oke, sekian aja teman-teman. Jangan lupa di save ya filenya ya, save. Nah, kalau udah, oke, ini bisa diekspor. Ini lewat save the figure. Teman-teman kalau mau bisa pakai di contoh di MS Word, teman-teman pilih yang take image file format. Terus teman klik save, klik yes. Oke, segitu aja teman-teman buat tutorial kali ini. I hope this is very helpful to you guys, and if you do have question or any of this that confuse you and I think I can help, then let me know in the comments, or you can private chat me in WhatsApp. And see you guys on the next tutorial video. Thank you so much. Stay well.